Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini 2 Februari 2021, mari kita awali aktivitas kita hari ini dengan kembali bersatu dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Tema renungan pagi ini adalah tulang rusuk cinta. Namun sebelumnya mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, terima kasih kami boleh bangun dari istirahat kami semalam dan kami boleh merasakan udara segar di pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari-hari kemarin yang sudah boleh kami lalui, dan kami percaya bahwa Engkau juga yang akan sertai kami di sepanjang hari ini. Bapa, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah kami dari segala dosa dan salah kami, serta bukakanlah mata, hati, dan pikiran kami, sehingga kami boleh menemukan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Seru doa kami ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Untuk bacaan firman pagi ini akan dibacakan oleh Asko, salah seorang anggota jemaat anak GKJ Condong Catur. Silahkan Asko. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Kejadian 2 ayat 21 sampai 23 yang demikian. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Asko yang sudah membacakan firman Tuhan pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, saat ini kita masuk di bulan Februari yang orang sering bilang bahwa bulan Februari ini adalah bulan kasih sayang. Dan saat ini tema kita adalah tulang rusuk cinta dengan nats dari Kejadian 2 ayat 22 yang demikian firman-Nya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Mungkin kita pernah bertanya, mengapa posisi perempuan selalu berada di sebelah kiri laki-laki bila bersanding? Atau mengapa ketika berjalan, perempuan selalu memberi laki-laki berada di depan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab ketika kita tahu dan memahami bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan pertama yang Tuhan ciptakan. Untuk laki-laki, Tuhan membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Sedangkan untuk perempuan, Tuhan membangunnya dari tulang rusuk laki-laki. Membentuk memiliki arti dari bahan yang semula tidak beraturan, sedangkan membangun artinya dari bahan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian apa maksud Tuhan dengan ciptaannya ini? Yang pertama, kita boleh melihat bahwa Tuhan adalah arsitek manusia yang hebat. Tuhan menciptakan Adam dari debu dan tanah, tetapi kenapa Tuhan menciptakan Hawa atau perempuan itu dari tulang rusuk Adam? Pastinya ada rancangannya yang bertujuan secara khusus dari hal ini. Ketika Tuhan membuat rancangan, bukan tidak ada maksud atau bukan tidak bertujuan. Ketika Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuk Adam, karena Tuhan menghendaki supaya tetap ada keterikatan satu sama lain. Karena perempuan adalah bagian dari laki-laki itu sendiri. Tulang rusuk berada di samping yang artinya sejajar, sepadan, atau setara. Jadi meskipun laki-laki diciptakan Tuhan lebih dulu dari perempuan, bukan berarti dia kemudian boleh merendahkan perempuan, atau sebaliknya.
Namun dengan kesejajaran atau kesepadanan atau kesetaraan ini, Tuhan mau menempatkan posisi mereka baik laki-laki maupun perempuan adalah sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Sehingga tidak boleh saling merendahkan satu sama lain. Yang kedua, dibangun untuk membangun. Perempuan dibangun dari bahan yang sudah ada sebelumnya, yaitu dari tulang rusuk Adam. Hal ini dimaksudkan Tuhan supaya laki-laki dan perempuan ini hidup saling membangun jati dirinya sebagai makhluk termulia di hadapan Tuhan. Menjadi teman sepadan yang saling membangun, saling melengkapi dan menolong satu sama lain untuk membawa kemuliaan Tuhan dan mengerjakan apa yang sudah Tuhan mandatkan kepada manusia itu sendiri saat Tuhan menciptakan seluruh alam semesta. Ketika kita sudah menyadari akan makna dan tujuan Tuhan ketika menciptakan laki-laki dan perempuan ini, pada saat usia kita semakin bertambah tua hari lepas hari, apakah bapak, ibu, saudara, dan termasuk juga saya masih saling membangun satu sama lain atau malah saling merusak keharmonisan? Pertanyaan ini sebenarnya tidak hanya berlaku buat kita yang sudah menikah, namun juga bagi saudara yang belum menikah. Karena dalam hal ini Tuhan bertanya kepada kita sebagai pribadi laki-laki dan perempuan di mana Tuhan menempatkan kita. Sebagai suami kah, sebagai istri kah, sebagai anak kah, atau sebagai orang tua. Namun saat kita sudah masuk dalam sebuah pernikahan, maka hal ini akan dapat semakin kita rasakan dan hayati bersama pasangan hidup yang sudah Tuhan pertemukan dan persatukan dengan kita. Hidup bahagia adalah ketika kita merasa satu. Dalam Alkitab tidak dituliskan bahwa manusia itu dijodohkan, tetapi disatukan oleh Allah. Seperti tertulis di dalam Matius 19 ayat yang ke-6, yang bunyinya, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Disatukan dari dua pribadi yang berbeda dan unik untuk menjadi pribadi yang saling mengasihi, mengagumi, melengkapi, menolong, dan membangun satu sama lain. Apakah kita masih melakukan hal-hal tersebut sampai sekarang dan akan tetap melakukannya untuk selamanya, baik kepada pasangan kita dan atau kepada sesama kita? Mari kita sama-sama mengkoreksi diri kita sendiri, dan di bulan kasih sayang ini kita diingatkan apakah kita mau belajar dan memperbaiki diri untuk lebih baik lagi. Karena kita menyadari bahwa tujuan dari Tuhan menciptakan kita semua dengan segala keunikan kita adalah semata untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya kita semua dimampukan untuk makin menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang kembali mengingatkan kami untuk boleh melihat bahwa Engkau menciptakan kami unik, bahwa Engkau menghendaki kami untuk saling melengkapi, menolong, dan membangun satu sama lain, sehingga kehidupan kami boleh memancarkan kemuliaan-Mu. Mampukan kami untuk menjalani hidup kami dalam iman percaya kami kepadamu dengan tetap melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu. Mampukan kami mulai dari diri kami sendiri untuk bisa mensyukuri semua berkat pemberian-Mu, termasuk pasangan hidup kami yang sudah Engkau persatukan dan keluarga yang sudah Engkau hadirkan bagi kami, supaya kami juga boleh menjadi berkat dan terang bagi sekitar kami. Sertai kami dalam sepanjang aktivitas hidup kami hari ini Bapa. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, renungan kita pagi ini. Semoga ini bisa mendasari segala aktivitas kita semua di sepanjang hari ini untuk bisa hidup dalam cinta kasih dan menghargai segala keunikan yang Tuhan berikan untuk semua manusia yang sudah Tuhan ciptakan. Tuhan memberkati kita semua.